Dan untuk mengelaborasi bagaimana hubungan Indonesia dengan Australia ke depannya, sudah bergabung melalui sambungan virtual dosen studi Australia Program Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Bapak Hangga Fatana. Selamat pagi Pak Hangga, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Maggie. Kabar baik, Mbak Maggie. Terima Baik, kasih. Pak Hangga, kunjungan PM Albanisi merupakan lawatan luar negeri pertama setelah terpilih kembali dalam pemilu federal Australia dan dilantik pada 13 Mei 2025. Apa sebenarnya makna kunjungan PM Australia ke Indonesia dan apakah ini sinyal kuat soal arah diplomasi Indonesia ke depannya? Terima kasih, Mbak Maggie. Yang pertama memang betul, ini adalah sinyal kuat bahwa hubungan Indonesia dan Australia dari perspektif Australia adalah hubungan yang sangat strategis. Jadi selain kunjungan ini ada kunjungan yang sifatnya simbolik, ini juga kunjungan yang sangat substantif dan juga strategis. Penting untuk kita ingat juga, Mbak Maggie dan seluruh pemirsa, bahwa kunjungan pertama ke luar negeri oleh Perdana Menteri Australia yang baru saja dilantik ke Indonesia, ini bukanlah tradisi yang baru, melainkan sudah dijalankan, bahkan kalau boleh saya katakan secara bipartisan, baik Perdana Menteri yang terpilih dari Partai Buruh maupun dari Partai Liberal selama beberapa tahun terakhir, bahkan kalau saya tidak keliru mengingat sejak tahun 2008, dari Kevin diikuti juga oleh Tony Abbott, Malcolm Turnbull, kemudian juga Scott Morrison, dan yang terakhir adalah Anthony Albanese, dan ini adalah kunjungan kedua karena sudah 2 kali dilantik ya sebagai Perdana Menteri. Jadi ini adalah momentum yang sangat strategis untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang selama ini sudah sangat kuat agar bersinambung di masa mendatang. Baik Pak Hangga, hubungan Indonesia-Australia sepertinya ini semakin erat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Albanisi. Apakah Australia menempatkan Indonesia pada halaman depan yang salah satu prioritasnya kebijakan luar negeri Australia? Betul sekali, Mbak Maggie. Bagi Australia, Indonesia adalah negara yang penting. Bahkan kalau kita ingat, Albanisi dan juga sejumlah mantan Perdana Menteri, lagi-lagi dari Partai Buruh maupun dari Partai Liberal, senantiasa mengatakan bahwa tidak ada negara yang lebih penting bagi Indonesia, maksud saya bagi Australia, kecuali Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang penting bagi Australia, dan apabila Australia bisa membina hubungan yang baik dengan Indonesia, maka Australia yakin akan bisa membina hubungan yang baik juga dengan kawasan dan juga dengan tataran yang lebih luas di konteks yang global. Hal semacam ini ditekankan sejak beberapa dekade terakhir, khususnya kalau kita mengingat hubungan Indonesia-Australia ini kan sudah berjalan lebih dari 70 tahun. Dan kalau kita melihat dari sisi konteks sejarah, sejak zaman Perdana Menteri Paul Keating, ya, kunjungan ke Indonesia sering dilaksanakan. Dan kalau kita melihat sekali lagi, Indonesia dan Australia ini punya kemitraan yang sangat baik, dan bagi Australia, Indonesia tidak sekadar halaman belakang. Bagi Australia, Indonesia adalah mitra strategis, Indonesia adalah mitra menciptakan keamanan dan juga stabilitas keamanan kawasan, baik di bidang politik, ekonomi, dan juga keamanan, secara tradisional maupun non-tradisional. Baik, eh, Pak Hangga, kami juga ingin mendapatkan sudut pandang dari Anda, apakah lawatan Albanisi ini juga perlu dipandang dalam konteks relasi AUKUS dan juga BRICS. Kami mengetahui bahwa AUKUS ini dibuat Australia bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris Betul. sebagai aliansi militer ya, dan sementara BRICS ini dibuat oleh Tiongkok dan mitranya sebagai aliansi ekonomi. Bagaimana pandangan Anda? Ini pertanyaan penting dan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa diskusikan, Mbak Maggie. Yang pertama, AUKUS yang boleh jadi sempat dikhawatirkan tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga negara-negara di sekitar Asia Tenggara, sejatinya adalah
satu kemitraan antara Australia, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Banyak sekali yang kemudian memang mengatakan bahwa ini adalah aliansi keamanan. Tetapi sesungguhnya bentuk dari kemitraan dari ketiga negara ini lebih dari sekadar aliansi keamanan. Dan pada konteks yang sering didiskusikan bahwa ada kekhawatiran ketika ada bantuan atau dukungan kapal selam nuklir dari Amerika Serikat ke Australia, ini akan menimbulkan semacam kegelisahan atau menciptakan satu kondisi yang tidak kondusif di kawasan. Ini sesuatu yang perlu kita lihat lebih dekat, bahwa sesungguhnya tidak ada kapal selam nuklir atau kapal selam bersenjata nuklir di dalam konteks AUKUS ini. Yang ada adalah Australia dan Amerika Serikat beserta Inggris bekerja sama dalam konteks ini adalah menghadirkan kapal selam bertenaga nuklir. Yang tentu ini berbeda kalau kita lihat dalam konteks nuklir sebagai senjata maupun nuklir sebagai sumber daya dari kapal selam itu. Sehingga kami melihat bahwa di dalam konteks ini kemitraan Indonesia dan Australia dapat berkesinambung dan AUKUS tidak menjadi ancaman bagi Indonesia. Tentu ada sejumlah perbedaan pandangan dari sekian pengamat dan juga perspektif, dan itu kita hargai. Tetapi sampai detik ini, kemitraan AUKUS ini tidak dalam konteks untuk kemudian misalnya mengancam negara tertentu di kawasan, apalagi konteksnya ke Indonesia. Sehingga ini kalau kita lihat, yang kedua, BRICS tadi, gabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Kita melihat BRICS ini awalnya adalah satu blok ekonomi. Tentu tidak bisa kita abaikan bahwa BRICS kemudian dilihat banyak pihak sebagai satu blok ekonomi politik atau bahkan pada beberapa blok politik. Tetapi perlu kita ingat bahwa Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dan keterlibatan atau bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS bukanlah satu tanda bahwa Indonesia sedang berpihak pada salah satu pihak. Justru itu adalah tanda bagaimana Indonesia begitu hati-hati. Indonesia begitu sangat moderate begitu dalam memastikan kerangka kebijakan politik luar negeri dilaksanakan berbasis pada prinsip bebas aktif tersebut. Keterlibatan kita dengan BRICS bukan berarti kita tidak lagi bermitra dengan Amerika, lagi kemudian kita mengancam eksistensi kemitraan antara Indonesia dan Australia. Justru kita melihat ini adalah bagian dari Indonesia membangun kepemimpinan global dengan banyak kanal, dengan banyak jalur yang ini bermanfaat bagi politik luar negeri kita baik di masa mendatang atau juga di masa kini. Baik Pak Hangga, tentunya kami juga ingin mendalami terkait dengan kerjasama dalam hal energi transisi dan juga mineral kritis yang akan menjadi prioritas. Apakah Indonesia berada di posisi yang cukup menguntungkan dalam negosiasi ini? Terima kasih Mbak Maggie, ini lagi-lagi pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita melihat transisi energi dan juga critical mineral, adalah sektor yang sangat strategis. Kita bicara konteksnya tidak hanya Indonesia, Australia, tetapi juga kawasan Indo-Pasifik, di mana sekarang tentu ketika kita melihat konteks hubungan luar negeri, kontestasi pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak bisa kita hindarkan. Kita melihat perang dagang yang sedang berlangsung meski sedang disuspend beberapa hari, begitu ya. Ini adalah sesuatu yang akan terus berlangsung di masa mendatang, sehingga Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik secara lebih luas di sini. Saya melihat Indonesia punya peluang untuk bisa saling memberikan manfaat dengan Australia di dalam konteks kerjasama ini. Demikian karena Australia telah menawarkan satu keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Australia adalah negara maju secara ekonomi, tapi juga punya komitmen yang sangat tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam konteks bagaimana kita mengembangkan transisi energi menuju energi yang lebih hijau, yang lebih bersinambung di masa mendatang, Australia adalah mitra yang sangat strategis dan sangat tepat. Karena Australia
sekadar datang membawa modal dan hanya punya fokus untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebagai negara maju yang sudah punya standar-standar sangat baik dalam pembangunan berkelanjutan, tentu Australia menjadi mitra yang baik bagi Indonesia untuk menjalankan agenda sustainable development. Dalam konteks ini memastikan bahwa transisi energi yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan sebelumnya. Juga perlu kita ingat bahwa kalau saya tidak keliru mengingat, pada tahun 2024, Australia melalui program Kinetic dan Prospera itu memberikan hibah, kalau saya tidak keliru, sekitar 3,2 triliun rupiah kepada Indonesia untuk memastikan adanya proses transisi energi terbarukan yang berkesinambung, dan juga ini adalah pertanda baik ya, dan juga memastikan ini adalah bentuk kerjasama konkret antara Indonesia dan Australia, bahwa agenda kita di masa mendatang bukanlah hanya tentang Indonesia dan Australia saja, bahwa hubungan Indonesia dan Australia ini manfaatnya Baik. sebenarnya tidak hanya untuk kedua negara saja. Pak Hangga, tentunya kami juga ingin membahas di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihat arah kebijakan luar negeri Indonesia khususnya terhadap sekutu barat seperti Australia? Mbak Meggy, saya melihat bahwa meski memang politik dan juga kebijakan luar negeri Presiden Prabowo ini masih terus berlangsung dan berkembang, karena baru beberapa bulan menjabat ya. Tapi saya melihat Presiden Prabowo menempatkan Australia sebagai mitra strategis, dan ini adalah kelanjutan dari apa yang selama ini dilaksanakan oleh para pendahulu Presiden Indonesia sebelumnya. Dan ini menjadi penting, kalau boleh sedikit menyambung yang tadi, Mbak Meggy, bahwa kita sedang menghadapi ketidakpastian rantai pasokan global di tengah adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau China. Dan hubungan Indonesia dan Australia ini punya potensi yang sangat baik, yang tidak hanya menghadirkan manfaat bagi kedua negara, tetapi kalau boleh sedikit kita perluas, manfaat bisa bagi kawasan-kawasan sekitar di Asia Tenggara. Indonesia dan Australia, kalau kita melihat Australia sangat maju dengan pentingnya adanya teknologi yang sangat baik, kemudian mereka juga punya tingkat ekonomi yang sangat baik, mereka punya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, begitu ya. Indonesia, kita punya sumber daya manusia yang melimpah, kita punya sumber daya alam juga yang melimpah, kita bisa bersama saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mempercayai di sini untuk bisa menjadi alternatif powerhouse di kawasan. Jadi ketika Tiongkok sekarang sedang terdisrupsi dengan perang dagang, Indonesia dan Australia punya peluang yang sangat strategis kalau kita memanfaatkannya. Ada satu hal, Mbak Meggy, yang sering kita dengar di Indonesia, di kalangan pengamat, bahwa sebenarnya Australia lebih membutuhkan Indonesia dibanding Indonesia membutuhkan Australia. Ini adalah stigma yang harus segera kita akhiri. Kalau kita tahu betul manfaat Australia bagi Indonesia, Indonesia membutuhkan Australia sama seperti Australia membutuhkan Indonesia. Kita punya masa depan yang sangat baik di bidang pembangunan berkelanjutan dan juga transisi energi yang saya lihat tadi, kalau sebagaimana laporan koresponden kita, juga termasuk bagian yang dibahas pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Anthony Albanese. Baik, terakhir Pak Hangga, tadi Anda menyebutkan beberapa kali terkait dengan Tiongkok. Apa sebenarnya tantangan dalam menjaga kemitraan strategis ini agar tidak berbenturan dengan kepentingan Tiongkok sebagai mitra dagang utama Republik Indonesia? Baik, ini pertanyaan juga strategis. Pada prinsipnya, hubungan Indonesia dengan berbagai negara, termasuk dengan Australia dan Tiongkok, senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip bebas aktif yang kita laksanakan. Saya tidak melihat adanya benturan yang berisiko begitu. Kita melihat antara
Indonesia dengan Tiongkok apabila kita mengelola hubungan baik dengan negara-negara dari Barat, termasuk di dalamnya dengan Amerika Serikat dan juga dengan Australia. Kenapa demikian? Karena kita punya kemitraan yang juga tentu sangat penting dengan Tiongkok. Tetapi di dalam konteks ini justru kita ingin melihat bahwa di tengah ketidakpastian yang kita hadapi, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang politik bahkan dan juga keamanan tradisional maupun non-tradisional di kawasan, kita melihat bahwa relasi Australia ini patut untuk kita kuatkan tidak sekadar di aspek tertentu, tidak hanya sekadar di level atau tingkat negara dengan negara, tetapi juga tingkat yang lebih luas, tingkat yang lebih grounded, lebih pada aspek-aspek masyarakat lokal yang ini tantangan kita bersama. So, kalau boleh saya simpulkan, tidak ada benturan yang berisiko yang saya lihat kalau kita membina hubungan baik dengan Australia terhadap hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Justru yang kita lihat adalah betapa banyak kesempatan yang bisa carai karena ada banyak pekerjaan rumah dalam membina hubungan yang kian erat dengan Australia yang itu dapat memberikan manfaat secara ekonomi pun non-ekonomi kepada Indonesia, tidak hanya di masa kini, tapi juga di masa mendatang. Baik, kami akan terus memantau agenda dan tentunya hasil-hasil dari pertemuan Prabowo Subianto dan juga PM Australia Anthony Albanese. Terima kasih. Angga Fatana, Terima dosen kasih studi Mbak Maggie Australia sudah Universitas diundang. Islam Indonesia, sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.